Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala Ramadan syahrut tarbiyah wa ja'alana min ahli sunnah wal jamaah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa ranting NU Sawah Baru yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas terucap dari lisan kita sebagai seorang mukmin melainkan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Karena dengan berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita mampu berjumpa dengan Ramadan dan kita mampu melaksanakan amaliyah-amaliyah ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Salawat dan iring salam senantiasa terlimpah curahkan keharibaan junjungan alam Nabi yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Wabil khusus kita yang ada di sini, ranting NU Kelurahan Sawah Baru, mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Rasul yang berhak mendapatkan syafaatul uzma dan bisa masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa ranting NU Sawah Baru yang dirahmati Allah, di sore yang berbahagia ini izinkan kami berbicara tentang bagaimana merajut pakaian takwa. Pada hakikatnya, pakaian adalah segala yang melekat di badan ini, entah baju, celana, segala aksesoris yang melekat lainnya termasuk perhiasan. Selaras dengan pengertian ini, bahkan Allah Subhanahu wa taala membahasakan suami sebagai pakaian dari istri dan istri adalah pakaian dari suami. Quran surat Al-Baqarah ayat 187, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Mungkin karena suami dan istri pun melekat satu sama lain hingga mereka tak ubahnya seperti pakaian. Setidaknya ada 3 macam fungsi pakaian yang disebut di dalam Al-Quran. Pertama, pakaian sebagai penutup aurat. Al-Quran surat An-Nur ayat 58. Yang kedua, pakaian sebagai perhiasan. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26. Dan yang ketiga, pakaian sebagai pelindung, yakni dari panas dan hujan, juga dari serangan-serangan musuh. Al-Quran surat An-Nahl ayat 81. Tidak kurang dari 20 ayat ditemukan di dalam Al-Quran yang berbicara tentang pakaian, entah memakai bahasa libasun, kiswatun, sarabil, maupun thiyab. Namun semuanya berbicara tentang pakaian lahiriah, pakaian dunia. Hanya ada satu yang menyebutkan tentang pakaian ruhani. Pakaian ruhani adalah sebenar-benarnya pakaian yang menunjukkan baik buruknya seseorang. Meski seseorang mengenakan pakaian lahiriah yang mewah dan mahal, tetapi jika pakaian ruhaninya rusak, jelek, terhina, maka dirinya pun akan terhina. Pakaian lahiriah tidak bermanfaat apa-apa. Pakaian lahiriah tak bisa melindungi kejelekannya. Mungkin dia akan mulia dalam pandangan manusia, tapi dia tidak mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Apakah pakaian rohani yang dimaksud? Al-Quran menyebutnya sebagai pakaian takwa, libasut takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha, wa libasut taqwa dzalika khair, dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun." Tentang takwa, Imam Ali karamallahu wajhah berkata,
al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil wal isti'dadu li yaumir rahil. Takwa adalah takut kepada zat yang maha agung, mengamalkan apa yang diturunkan di dalam Al-Quran, dan menyiapkan diri untuk menyambut datangnya hari yang kekal, yaitu hari akhirat. Ramadan adalah hari-hari di mana kita memintal benang-benang pakaian takwa itu. Hari demi hari kita memintalnya dengan harapan pada akhir Ramadan, hari kemenangan Idul Fitri, pakaian itu telah sempurnalah semua. Dan bisa kita kenakan di hari yang berbahagia itu. Bukan untuk dipakai sekali, setelah itu dilepas kembali, bukan. Tetapi pakaian takwa itu harusnya kita pakai seterusnya sampai tiba kembali Ramadan berikutnya, di mana kita akan memeriksa pakaian takwa itu kembali. Barangkali ada lubang, kotor, sobek, dan lain sebagainya yang perlu kita cuci, kita jahit, dan kita rajut kembali. Bagaimana kita merajutnya? Barangkali disinilah relevannya sabda Nabi SAW, jika datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu semua setan. Semua tidak lain sebagai motivasi buat kita untuk memperbanyak amal kebaikan kita. Mumpung kesempatan itu dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sedang membuka big sale, obral besar-besaran, tarawih, tadarus, sedekah, membayar zakat, menolong orang, memberi takjil orang berbuka puasa, menghentikan menggunjing orang. Semuanya adalah jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan merajut pakaian takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, di mana Allah perkenankan kita bisa masuk di bulan suci Ramadan, mari sama-sama kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita rajut pakaian takwa kita. Mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.